Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santriwati kelas 2 SMA, ketemu lagi dengan saya. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita di pelajaran vocab ini. Baik, nah sekarang kita belajar tentang bagaimana cara mendeskripsikan orang ya. Bagian pertama itu penampilan badan. Kalau kalian lihat di sini ada potongan gambar dari PDF yang insya Allah kalian akan dapatkan. Ada 8 orang di sini dan di situ ada penjelasan tentang penampilan mereka. Contoh yang pertama, she's got a straight hair and she's thin faced, or she got a thin face. Nah, jadi di sini katanya orang pertama itu dia itu rambutnya panjang dan lurus, dan dia punya wajahnya yang oval ya. Thin face itu bisa dibilang wajahnya lonjong atau oval gitu. Untuk penyebutan wajah itu kalian bisa memiliki dua pilihan. Pertama, she's thin faced ya, she's thin face dengan penambahan di belakangnya, atau kalian bisa bilang she's got a thin face ya. Bedanya itu kalau misalkan kalian mau bilang thin face tanpa d, itu kalian harus menggunakan kata got gitu ya, karena itu karena kalau thin face aja yang bagian bawah tuh itu dia sebagai kata benda posisinya. Kalau yang bagian atas dia itu sebagai kata kerja gitu. Masuk ke orang kedua, she's got long wavy hair and she's round faces ya, atau she's got a round face. Jadi yang kedua ini katanya rambutnya itu panjang dan juga bergelombang ya, dan juga mukanya itu bulat. Round face itu maksudnya mukanya bulat. Berikutnya, she's got curly hair and is black ya. Jadi katanya untuk orang yang ketiga ini katanya rambutnya itu keriting. Nah, rambutnya itu keriting dan dia itu hitam. Hitam di sini itu ngacu ke kulitnya atau ras ya. Berikutnya, he's got a crew cut. He is white ya. Jadi dia itu memiliki potongan rambut yang pendek dan dia itu putih. Sama kayak tadi, white di sini itu menandakan kulitnya dia. Nah, dan di sini crew cut itu biasanya digunakan untuk potongan rambut laki-laki yang dia itu pendek ya. Si rambutnya itu pendek. Ya, berikutnya he is bald and has freckles ya. Nah, untuk yang kelima, orang kelima ini di bawah dia itu katanya botak dan juga dia punya freckles. Kalau kalian nggak tahu freckles itu bintik-bintik merah di muka. Biasanya itu di orang Eropa. Asia itu nggak ada, atau Afrika juga. Setahu saya tidak ada yang punya freckles, itu khusus untuk orang-orang Eropa. Kalau misalkan kalian pengen tahu, itu saya punya gambarnya di sini. Nah, yang di sini, iya. Nah, contohnya seperti ini parah banget frecklesnya. Tapi kurang lebih ada bintik-bintik merah di mukanya. Itu namanya freckles ya. Hanya ada di orang Eropa, nggak di orang Asia, juga tidak di orang negro. Jadi yang kelima ini katanya dia itu botak, bald itu botak ya, dan and has freckles. Nah, tadi saya sebutkan freckles itu apa. Berikutnya, he's got a beard and mustache ya, and has a chubby face ya. Jadi katanya dia itu punya beard itu janggut, mustache itu namanya kumis ya. Jadi beard itu janggut, mustache itu kumis, dan dia juga punya chubby face. Jadi mukanya itu kayak di pipinya mungkin banyak lemak ya. Kalian tahu lah chubby face itu seperti apa ya. Berikutnya, he's got receding hair and a few wrinkles ya. Receding hair ya, di sini he's got a receding hair. Receding hair itu rambut yang dia itu bisa dibilang botak. Biasanya ada di sebelah kanan atau kiri atau keduanya ya. Di sini kalau kita balik ke gambar yang tadi, nah contohnya di sini ya, siapa besar dikit. Nah, ini yang dimaksud dengan receding hair, atau kalau bahasa Sundanya itu sulah. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, saya lupa lagi. Cuman kalau buat orang Sunda itu namanya sulah yang kayak gitu ya. Pokoknya botak lah, botak di bagian pinggir ya. Iya ya, kita masuk lagi
ke orang ke berapa ini? 7. He's got a receding hair and a few wrinkles. Wrinkles di sini itu kondisi kulit yang mengkerut ya. Biasanya sama orang tua ya. Orang tua biasanya kalau udah tua itu kulitnya ada kerutan. Namanya itu wrinkles ya. Terakhir, he used to have a black hair but now it's gone gray, almost white ya. Jadi katanya dia itu biasanya atau dulunya itu punya rambut hitam. Tapi katanya sekarang udah berubah jadi abu-abu, hampir jadi uban. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, next. Nah, di sini dijelaskan beberapa arti kata yang tadi saya jelaskan di gambar sebelumnya. Di sini ada fotonya, foto penjelasan yang mungkin agak bingung kalian, freckles sama receding hair ya. Nah, berikutnya tadi kita menjelaskan masalah rambut, terus rambut, terus kulit ya. Nah, sekarang kita belajar menjelaskan masalah tinggi dan kondisi badan ya. Build itu ya, badannya itu seperti apa. Fat may sound impolite. Instead, we can say that someone is rather plump or stout or a bit overweight ya. Jadi artinya kalimat pertama yang tadi saya bacakan itu, gendut itu enggak sopan. Jadi kalau kalian mau bilang ke seseorang, ada orang dia itu emang gendut gitu ya, kalian jangan bilang gendut. Di bahasa Inggris itu ada kata lain yang menandakan atau mengganti kata gendut itu supaya terdengar lebih enggak kasar banget ya. Di sini kalian bisa pakai kata plump, stout atau a bit overweight ya. Jadi 3 kata ini untuk menggantikan kata fat tadi ya. If someone is broad and solid, we can say that they are stocky. Jadi kalau misalkan perawakannya, kan ada orang yang dia itu dadanya luas gitu, bidang gitu, sama kokoh ya, tegap lah gitu. Jadi dadanya bidang, kokoh atau tegap, dia itu dibilangnya stocky ya. Biasanya cowok ya. A person with good muscle can be well built or muscular ya. Jadi kalau misalkan kayak binalagawan atau misalkan orang-orang yang nge-gym gitu, yang ototnya itu bagus, bisa kalian bilang well built atau muscular ya. Berikutnya, someone who is very fat can be described as obese ya, especially when talking in medical context. Jadi kalau orang yang gendutnya kelewat gendut, kalian bilang obese ya. Ini juga biasanya dipakai di di medis ya. Kalau di Indonesia kan obesitas atau misalkan kegendutan. Nah, ini juga sama, di bahasa Inggris juga kalian bilangnya kalau orang yang terlampau gendut bisa dibilang obese ya. Berikutnya, someone who is thin can be described as slim or skinny. If someone has a nice figure, they have an attractive shape ya. Nah, jadi katanya seseorang yang dia itu kecil ya, thin itu kecil atau tipis ya. Kecil itu kecil maksudnya nggak pendek, bukan, tapi badannya itu ya bagus lah ya. Itu bisa kalian sebutkan slim ya, atau misalkan langsing. Ini bahasa Indonesianya. Kalau misalkan dia itu positif kecilnya, itu langsing. Tapi kalau misalkan ke arah negatif, badannya kecil arah negatif, skinny atau kurus ya. Jadi skinny itu kurus, slim itu langsing ya. If someone has a nice figure, kalau misalkan seorang itu punya perawakan ya, figure itu perawakan yang bagus, they have an attractive shape ya. Jadi dia itu memiliki badan yang atau bentuk yang menarik. Shape itu bisa dibilang artinya itu bentuk ya. Attractive itu menarik. Jadi kalau orang punya perawakan yang bagus, itu bisa dibilang dia itu menarik lah ya. Dia memiliki bentuk yang menarik, atau misalkan perawakan yang menarik lah gitu. Next, general appearance atau penampilan umum ya. Jadi di sini ada, she is very smart and elegant woman, always well dressed. Her husband is quite the opposite, a very scruffy
ya, and untidy looking, messy looking. Nah, di sini katanya, nah ini untuk penampilan umum ya. Kalau tadi spesifik disebutin rambutnya apa gitu, terus warnanya apa gitu, kulitnya apa. Nah, kalau ini lebih umum lagi katanya. Nah, ini itu she is very smart and elegant woman. Di sini smart itu bukan pinter ya. Smart itu lebih ke penampilannya itu menarik di situ, bukan smart ke pikirannya atau dia itu pinter, bukan. Ini lebih ke menarik. Jadi dia itu wanita yang menarik dan elegan katanya. Terus always well dressed. Jadi apa namanya itu, si pakaiannya itu selalu matching lah. Well dressed itu matching, bagus dilihat gitu, si pakaiannya tuh udah pas, cocok gitu kelihatan. Di sini dibilangin katanya her husband is quite the opposite ya. Kalau si suaminya itu sebalikannya ya, katanya scruffy ya, jadi acak-acakan lah. Nah, terus si untidy looking atau messy looking, jadi ya tipikal cowok aja lah, kelihatan acak-acakan, nggak keurus gitulah ya. Chloe look stunning in her red dress ya. Jadi stunning di sini itu memukau lah, bisa dibilang begitu ya. Jadi Chloe terlihat memukau di pakaian merah dia gitu ya. Berikutnya, he is very good looking but his friend rather unattractive. Jadi good looking itu kata untuk menyebutkan kalau dia itu ganteng, bisa dibilang gitu ya. Jadi he is very good looking, jadi dia itu sangat ganteng, tapi temennya itu tidak menarik ya, rather unattractive. Jadi dia itu ganteng tapi temennya itu tidak menarik. Her eyes are her best feature. Jadi matanya itu adalah fitur yang terbaik ya, fitur yang terbaik. Jadi mungkin dari seluruh tubuhnya itu matanya yang paling ini ya. Do you think beautiful women are always attracted to handsome men? I don't. I think personality matter most ya. Jadi katanya, apakah kamu pikir perempuan yang cantik itu selalu menarik perhatian cowok-cowok ganteng katanya. Saya pikir tidak. Saya pikir personality itu yang paling penting. Mantap sekali ya ini ya. Jadi inner beauty kayaknya. First impression are always important. Jadi kesan pertama itu selalu, first impression itu kesan pertama ya. First itu pertama, impression itu kesan pertama itu selalu penting. Ya, berikutnya. Nah, di sini ada intellectual ability. Jadi kemampuan intelektualnya ya. Kalau misalnya kalian itu pintar dan banyak kemampuan, itu ada kata-katanya di sini: intelligent, bright, clever, sharp, shrewd, able, gifted, talented, brainy. Ini semua kurang lebih sama artinya. Jadi pintar lah. Bright itu cerah, tapi cerah di sini bukan, sebenarnya artinya cerah, cuman di sini lebih ke cemerlang lah, bisa dibilang anaknya itu cemerlang. Clever, pintar. Sharp itu tajam, jadi kurang lebih ya pikirannya tajam. Shrewd, pintar juga. Able ya sama. Gifted itu berbakat. Talented juga berbakat ya. Atau brainy itu bentuk informalnya, jadi dia itu punya otak lah gitu ya. Lacking ability, jadi kalau misalkan kalian kurang pengetahuannya, intelijennya kurang, itu bisa kalian bilang stupid, foolish, simple ya. Stupid bodoh, foolish goblok atau bodoh juga ya, sama. Simple ya, simple, orangnya simple gitu. Simple di sini bukan positif tapi lebih ke negatif. Silly sama juga, silly, foolish itu sama. Brainless, nggak ngotak ya. Daft sama bodoh. Dumb, dim sama thick ya. Ini semua kurang lebih arti katanya bodoh lah, atau ya tidak berotak lah, kurang lebih sama seperti itu ya. Sama yang ke atas juga kurang lebih artinya itu pinter lah ya. Yang tengah ini artinya bodoh. Nah, yang terakhir itu clever in a negative way, using brain to trick or deceive ya. Jadi kalau yang terakhir ini, dia itu pintar, nah tapi dia itu pinternya ke arah negatif ya. Biasanya digunakan untuk membodoh-bodohi lah, atau menipu orang. Jadi kalau misalkan kalian mendeskripsikan orangnya itu, dia itu pintar cuma licik lah, bisa bilang seperti itu.
Kalian bisa pakai kata-kata yang di bawah ini, cunning, crafty, atau silly ya. Nah, berikutnya attitude towards life ya. Jadi ini sikap terhadap hidup ya. Pertama, Amal is pessimistic while Nia is optimistic. He always expect the worst to happen while she looks on the bright side ya. Jadi pesimis, optimis saya nggak perlu ngejelasin, pasti kalian tahu. It is strange that one of the twins is so extroverted while the other is so introverted ya. Ben loves being the focus of attention while Jake prefers to be alone with his thoughts ya. Di ini juga ada ekstrovert sama introvert ya. Ekstrovert itu dia orangnya suka main keluar, suka bersosialisasi, biasanya memang supel orangnya ya. Kalau misalnya ada orang baru, wah dia enak gitu diajak ngomong. Kalau introvert itu lebih milih pengennya sendiri, diam di kamar gitu, nggak mau berinteraksi gitu. Itu bedanya ekstrovert sama introvert ya. Berikutnya, I feel very tense or worn out or stressed out after a very busy day at work, but after at bed also feel relaxed ya. Ini sepertinya ada kata yang ini ya, ada kata kesalahan di sini saya pengetikkan, tapi nggak apa-apa. Jadi saya merasa tegang ya, atau stres gitu ya. Setelah hari-hari yang sibuk di kerjaan katanya. Tapi setelah mandi itu saya segera merasa relax ya. Berikutnya, Eva is very sensible. She should never do anything stupid. In other words, she is very practical and down to earth ya. Jadi dia itu benar-benar sensible katanya ya. Sensible bahasa Indonesia apa ya? Sensible juga gitu. Sensible. Jadi dia itu tidak pernah melakukan sesuatu yang bodoh ya. Jadi kurang lebih dia itu benar-benar praktikal. Jadi kurang lebih dihitung ya, dirasa-rasa lah. Nah, terakhir, Roberto is very sensitive. He gets very upset or worked up, more informal, if he feels people are criticizing him ya. Jadi sensitif ya, kalian juga tahu, di Indonesia juga tahu. He gets very upset di sini, atau work up itu marah ya. Jadi dia itu sangat sensitif, dia itu sering gampang marah katanya kalau misalkan dia itu ngerasa orang-orang itu ngekritisiin dia gitu ya. Nah, next sekarang kita masuk ke attitude toward other people. Tadi sikap terhadap hidup ya. Jadi secara umum. Nah, ini sikap terhadap orang ya. Pertama, enjoying other company. Maksudnya itu di sini kata-katanya itu ada sociable atau gregarious. Gregarious di sini ada bintang 1. Bintang 1 itu maksudnya biasanya ditulis nggak diomongkan ya. Jadi sociable itu ya seringnya inilah suka ngobrol sama orang ya, suka bersosialisasi gitu ya. Disagreeing with others ya, atau sering tidak setuju sama orang lain. Quarrelsome, jadi sering ngajak ribut atau argumentatif gitu. Sering ya, sering mungkin nyerocos sama orangnya. Jadi nanya-nanya gitulah, kalau orang ini argumennya apa ya, pokoknya nyari ribut lah ya, yang kedua ini. Berikutnya, taking pleasure in others' pain. Ini parah banget. Jadi dia itu puas kalau orang lain itu sakit ya. Jadi ada cruel, ada sadistik ya. Ini kalau misalkan kalian ngerasa kalau misalkan ada orang yang, jangan kalian ya, kalau misalkan ada orang yang dia itu senang melihat penderitaan orang lain, itu kalian bisa bilang cruel atau sadistik ya. Berikutnya, relaxed in attitude to self and other ya. Jadi orangnya itu relax ya, buat ke diri sendiri atau ke orang lain. Jadi slow lah, orangnya slow lah, nggak gampang marah, nggak ya,
Pokoknya gitulah orangnya ya. Easy going, even tempered, sama laid back. Ini yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari itu laid back ya. Laid back itu artinya orangnya itu ya slow lah, nggak gampang marah, nggak apa gitu. Jadi relax saja, relax ya, relax siapa sih sikapnya itu sama diri sendiri, sama orang lain juga sama gitu ya. Not polite to others ya. Jadi kalau ini itu tidak sopan ke orang lain. Ada impolite, rude, ill manner, sama discourteous ya. Discourteous itu jarang dipakai dalam omongan, hanya di tulisan saja ya. Berikutnya telling the truth to others ya, atau menceritakan kebenaran pada orang lain. Jadi jujur lah ya. Bisa kalian sebut honest, trustworthy, reliable, sama sincere ya. Unhappy with other, have what you do not have yourself. Jadi kalau yang terakhir itu tidak bahagia jika orang lain memiliki apa yang kamu nggak punya ya. Jealous atau envious ya, kurang lebih ya iri lah, dengki lah, sirik lah, gitulah ya. Kalau yang paling bawah itu ya. Nah, di sini juga one person meat is another person poison ya. Maksudnya itu daging seseorang itu bisa jadi namanya tuh racun untuk orang lain ya. Nah, di sini saya udah nulis lagi kurang lebih yang ada di tabel yang ada di PDF kalian. Contoh di sini ada determine ya. Kalau yang ini, yang bagian pertama ini, atau kalau di PDF kalian itu di sisi kiri ya, tabel yang sebelah kiri itu biasanya artinya itu lebih ke positif ya. Determine itu dia itu bersungguh-sungguh atau bertekadnya keras ya. Terus thrifty atau economical itu orangnya hemat ya. Berikutnya self assured atau confident itu percaya diri. Unconventional atau original itu sama, itu tidak biasa atau original ya. Jadi punya jati diri sendiri lah. Frank, direct atau open itu jujur, terus terang. Broad minded ya, berpikiran luas. Berikutnya inquiring, jadi pengen tahu ya. Generous, dermawan. Innocent, lugu ya. Innocent itu pokoknya lugu tapi dalam hal yang positif ya, dalam makna yang positif. Ambisius ya, ambisius. Terus terakhir assertive ya, jadi tegas tapi dalam artian dia itu positif ya. Nah, jadi yang di tabel kalian itu, yang di sebelah kiri sama kanannya itu sebenarnya artinya sama, kurang lebih sama ya. Kalau didengar gitu. Cuman kalau yang di sebelah kiri itu, atau di saya ini di slide yang ini itu yang positifnya. Nah, nanti slide yang berikutnya itu maknanya lebih ke yang negatifnya. Nah, di sini contoh yang negatifnya obstinate, stubborn, sama pig-headed. Jadi kurang lebih keras kepala. Tadi kan sama juga ya. Yang pertama itu bertekad keras ya, atau bersungguh-sungguh. Ini kalau misalkan udah agak-agak ke ini, mungkin agak-agak ekstrim, bisa jadi ya orangnya keras kepala gitu ya. Bisa juga bilang gitu. Dia kan kurang lebih sama itu maknanya tuh. Nah, berikutnya ya. Nah, di sini ada thrifty, economical tadi hemat ya. Nah, bisa jadi mungkin kalau buat kalian ngerasanya oh saya ini thrifty atau economical atau saya itu hemat. Orang lain bisa jadi ngelihat pada diri kalian itu kalau misalkan kalian itu stingy atau mean ya, atau tight fisted atau miserly ya, atau pelit ya orangnya ya. Jadi mungkin kalian ngerasa ke diri kalian kalau saya ini hemat, tapi bisa jadi orang ngelihatnya ini orang pelit banget gitu ya. Nah, berikutnya tadi ada self assured sama confident, percaya diri ya. Nah, bisa jadi kalau orang lain bilangnya itu kalian itu arrogant ya, atau sombong lah. Nah, juga sama ya di sini ya. Mungkin orang bisa bilang kalian itu unconventional atau original, atau nggak biasa ya, atau original ya. Jadi kalian itu punya jati diri sendiri, tidak sama kayak orang, anti mainstream ya, bisa dibilang kalian seperti itu. Kalau misalnya kalian ngerasa seperti itu, bisa jadi orang nganggapnya itu kalian eccentric, odd,
peculiar atau weird ya. Weird itu sering dipakai ya, aneh gitu. Jadi bisa kalian sebagian orang bisa nganggap satu hal itu oh dia itu original gitu. Atau dia itu apa namanya tuh tidak biasa, atau orang lain bahkan bisa mikir juga oh itu aneh banget orang katanya gitu ya. Nah, di sini berikutnya ada frank, direct, sama open ya, jujur atau terus terang. Nah, negatifnya dari kata itu ada yang namanya blunt, abrupt, brusque, sama curt ya. Di sini belak-belakan ya. Beda ya, sebenarnya jujur sama belak-belakan itu bedanya tipis gitu ya. Kalau misalkan jujur mungkin tahu kapan apa namanya tuh kalian menyebutkan hal itu. Kalau belak-belakan ya nyerocos aja gitu tanpa memperhatikan perasaan orang lain ya. Berikutnya ada broad minded atau berpikiran luas ya. Kalau di sini sebaliknya itu atau makna negatifnya ada yang namanya unprincipled sama permissive ya. Jadi yang unprincipled sama permissive itu bisa dibilang serba tidak boleh, atau dia itu nggak punya prinsip. Kalau misalkan dibilangin ini oh iya, kalau bilangin ini oh iya gitu ya. Nah, berikutnya ada yang tadi inquiring, jadi pengen tahu secara positif ya. Inquiring itu pengen tahu secara positif gitu ya. Nah, ada yang namanya inquisitive ya atau nosy ya. Ini saya lupa tidak pakai bintang 2 ya, harusnya yang nosy pakai bintang 2. Nah, kalau ini itu udah negatif ya, ingin tahunya. Jadi kurang lebih kepo, pengen tahu orang yang personal nggak jelas-jelas ya. Pokoknya yang ingin tahu yang maknanya negatif itu yang ini ya, inquisitive sama nosy ya. Berikutnya, nah ada yang tadi generous, dermawan. Bisa jadi orang nganggap kita juga extravagant ya, atau royal atau boros gitu orang. Nah, berikutnya ada innocent. Innocent itu lugu dalam hal positif. Berikutnya ada yang naif ya. Naif ya. Atau ya polos lah, atau ya gitulah, blonde ya orangnya. Ya, berikutnya dua lagi ada ambisius sama ambisius ya. Negatifnya itu ada push ya. Pushy di sini juga ambisius, cuman dia lebih ke negatif ya. Dan yang terakhir ada yang tadi assertive ya. Assertive itu tegas dalam arti positif. Nah, ada yang namanya agresif atau bossy ya. Itu biasanya orang yang suka ngatur-ngatur. Jadi ya seperti yang saya tadi bilang, dua kata-kata yang ada di kotak ini artinya mirip-mirip lah, tergantung kalian bagaimana menempatkannya gitu. Bisa jadi yang satu hal itu kalian bisa maknanya positif, bisa mungkin kalian lewatin satu batas sedikit aja itu bisa jadi maknanya yang negatif gitu. Tergantung perspektif orang bagaimana. Karena di sini juga diberi judul one person meat is another person poison. Jadi bisa jadi daging daging seseorang itu bisa jadi racun untuk orang lain gitu ya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita bertemu lagi minggu depan, karena sekarang pergulirannya itu seminggu sekali, dan semoga saja sudah bisa offline untuk minggu depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.